Selamat datang di podcast Open Heart with Poltak IP Sibarani. Podcast ini adalah sarana untuk menguraikan atau memperbincangkan hal-hal yang penting, yang berguna dalam hidup kita sehari-hari, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bersifat edukatif, teologis, filosofis, dan etis. Uraian atau perbincangan akan disampaikan secara topikal atau tematis. Selamat mengikuti. Topik yang akan saya uraikan pada edisi ini adalah kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati. Kebahagiaan itu kata dasarnya adalah bahagia. Bahagia itu sendiri merupakan suatu suasana batiniah seseorang yang sedang sangat baik. Bahagia. Bahagia lebih lanjut secara umum berarti perasaan di mana seseorang itu tadi sedang senang, sukacita, lega, nyaman, begitu tenang. Karena menganggap bahwa apa yang dia perlukan atau butuhkan sudah tersedia. Apa yang dia harapkan sudah terpenuhi, sudah tercapai. Dan apa yang dia usahakan atau kerjakan sudah berhasil. Itulah bahagia. Dengan demikian, bahagia ini secara normatif adalah sesuatu yang sangat baik. Kita harus mendukung semua orang atau setiap orang itu berbahagia. Namun masalahnya adalah mengenai takarannya, ukurannya, juga dasar, alasan, atau patokannya. Sebab karena ini perasaan seseorang secara pribadi seringkali menjadi relatif dan subjektif juga. Misalnya, ada orang mengatakan bahwa dirinya sedang tidak berbahagia, malahan sedang mengalami kepahitan yang bukan main. Tetapi orang-orang sekitarnya menganggap orang tersebut tadi begitu berbahagianya. Sebaliknya, ada orang yang merasa bahagia betul dirinya. Tetapi orang-orang sekitarnya juga menganggap sebaliknya, bahwa orang itu adalah orang yang tidak sedang berbahagia, sedang susah hidupnya, sedang mengalami yang tidak enak. Inilah relativitas dari klaim sedang atau tidak sedang berbahagia. Persepsinya berbeda-beda memang. Termasuk, saya ulangi tadi, perihal alasan, dasar, patokan, takaran, ukuran. Seseorang itu disebut berbahagia, apa dasarnya? Apa ukurannya? Berpedoman pada apa? Supaya setiap umat itu boleh mengadakan refleksi secara pribadi masing-masing. Benarkah ia itu layak disebut berbahagia? Atau mengapa juga tadi dia merasa tidak berbahagia? Dan kebahagiaannya itu, apakah kebahagiaan yang sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh? Kebahagiaan sejati atau semu? Atau yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Apalagi malah berlawanan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sebab kalau kita membaca ya Alkitab, pesan-pesan Alkitab sebagai pedoman bagi kita
umat Tuhan. Itu memang ya acap kali berlawanan gitu. Kalau istilah dalam filsafat ada namanya das Sollen dan das Sein. Yang sebenarnya kok berbeda dengan yang seharusnya. Nah, ini selalu menjadi pergumulan juga bagi kita umat Tuhan. Apa yang dipesankan dalam Alkitab sebagai firman kebenaran dengan apa yang kita alami juga lakukan. Nah, ini seringkali tidak seimbang, tidak sama, tidak sejalan. Siapakah orang yang memiliki kebahagiaan sejati itu? Banyak betul ya yang dapat dicatat dalam Alkitab itu. Nah, izinkan saya menyebutkan juga memberi catatan ringkas 6 kelompok, 6 kelompok orang yang sungguh-sungguh disebut berbahagia atau yang memiliki kebahagiaan sejati. Yang pertama, orang-orang yang berbahagia itu adalah mereka yang memelihara firman Allah. Mereka yang memelihara firman Allah. Firman Allah itu adalah kebenaran. Firman Allah itu adalah segala-galanya bahkan. Oleh firman Allah itulah langit dan bumi dijadikan. Jadilah, kata Tuhan Allah dengan firman-Nya, jadi. Semua masa depan bergantung pada firman Allah. Maka langit dan bumi akan berlalu. Tetapi perkataan Tuhan Allah tetap adanya. Jadi dari awal sampai akhir dan di tengah-tengah sekarang, semua yang bekerja itu adalah firman Allah atau Allah dengan firman-Nya. Nah, firman Allah ini sebagian difirmankan kepada umat Tuhan yang tercatat dalam Alkitab. Bayangkan kalau itu dipelihara oleh umat ini. Firman itu berarti ada di dalam diri mereka. Wow. Terpelihara berarti ada di dalam diri mereka. Mereka memiliki firman itu. Dan lebih lanjut memahami dan melakukannya. Berbahagialah. Harta terindah, harta terbesar, harta yang tak ternilai bahkan ada dalam diri umat yang memelihara firman itu. Firman itu kebenaran, berarti orang yang memeliharanya hidup dalam kebenaran, berbahagia. Firman Allah itu berkuasa. Firman Allah ada dalam diri mereka, maka mereka akan mengalami kuasa Allah itu. Firman Allah itu adalah kudus adanya. Kalau firman itu ada pada diri mereka, maka mereka hidup dalam kekudusan, bahagia. Bahagianya bahagia benar. Dan firman Allah itu kekal adanya. Maka kalau firman Allah itu ada pada mereka, mereka akan hidup sekekal firman itu. Wow. Firman Allah kalau dimiliki oleh umat, dipahami oleh umat, dilakukan oleh umat itu, Tuhan sendiri berkata, berbahagialah kamu. Di dalam firman Allah itu kan banyak kekayaan surgawi, kekayaan spiritual. Kalau itu yang bekerja di dalam diri umat itu, selalu mereka itu penuh dengan gairah hidup, penuh dengan sukacita. Karena tidak ada kemurungan dalam firman. Tidak ada duka cita dalam firman. Tidak ada juga kesesatan dalam firman. Kalau kita ini sudah fokusnya pada firman, itu kita hal-hal lain
yang berseberangan dengan firman itu, tidak lagi akan kita gubris. Kita akan, firman itu yang menuntun kita. Firman itu yang akan membawa kita ke dalam seluruh jalan-jalan kehidupan yang indah. Dan kita akan merasakan, ya, sukacita yang tak tergambarkan sebenarnya. Makanya disebut kebahagiaan sejati. Kita senang, tapi tidak membuat orang lain susah. Dan kita tidak susah ketika orang lain juga senang. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan sendiri. Misalnya di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28. Waktu itu Kristus Tuhan Yesus sedang mengajar di bumi ini dalam rangka sebentar lagi kemudian untuk disalibkan sebagai Mesias. Begitu hebat beliau mengajar, juga penuh kuasa ajarannya. Orang-orang menggandrunginya, mengikut kemana saja Kristus pergi mengajar, mereka kejar. Lalu suatu ketika Kristus selesailah pada sesi itu mengajar, lalu ada seorang wanita, perempuan, berkata, "Hei Yesus, berbahagialah ibu yang melahirkan engkau dan susu yang menyusui engkau." Tapi Tuhan Yesus berkata apa? "Hai ibu, yang berbahagia bukanlah ibu yang melahirkan aku, tetapi yang berbahagia adalah mereka yang memelihara firman Allah." Apa maksudnya itu? Sebenarnya itu menunjuk kepada kebahagiaan ibu yang melahirkannya itu sendiri juga. Tetapi Tuhan mau berkata begini, kebahagiaan yang melahirkan aku bukan karena melahirkan aku, tapi kebahagiaannya adalah karena ia melahirkan aku sesuai dengan perintah Tuhan. Sebab memang waktu Ibu Maria, Bunda Maria, yang melahirkan Kristus kemudian tanpa melalui benih manusia, itu kan pergumulan. Awalnya itu kuat sekali, ya atau tidak? Bagaimana akan melahirkan tapi tidak melalui benih dari suaminya? Ini butuh iman yang sungguh-sungguh. Tetapi dia akhirnya berkata apa? Waktu itu malaikat Gabriel yang memberitahukan keputusan sorgawi yang memilih beliau, memilih Bunda Maria untuk melahirkan Kristus itu. Akhirnya Bunda Maria berkata, "Jadilah kepada aku seperti yang engkau katakan itu, hai Tuhan malaikat, karena aku ini adalah hamba Allah. Aku taat pada firman-Nya." Jadi, Ibu Maria, Bunda Maria, merupakan contoh orang yang memiliki kebahagiaan yang sejati di dalam dirinya. Karena dia melakukan perintah Tuhan. Dia memiliki firman itu, memahami firman itu, dan melakukannya. Berbahagialah dia. Raja Daud, sebelum dia jadi raja, bagaimana dia diserang oleh banyak persoalan. Tapi dia berkata apa? Tuhan, Tauratmu ada dalam dadaku. Tauratmu ada padaku. Aku pegang janjimu. Aku yakin percaya. Daud adalah contoh pribadi lain yang memang dia memelihara firman itu dalam dirinya. Dia memiliki firman itu, memahami firman itu, dan melakukan firman itu. Sehingga kebahagiaannya tidak diukur oleh mahkota lagi. Mahkota raja, dunia, kerajaan di bumi ini. Dia tidak lagi fokus kepada dandanan fisiknya. Jangan berkata ini utopia atau utopis ya. Ini bukan khayalan. Ini juga bukan rayuan gombal. Tapi ini adalah kebenaran. Orang kalau memiliki firman dalam dirinya, harta benda di dunia ini nggak ada apa-apanya. Jangan salah arti, bukan kita tidak perlu makanan, minuman. Tapi
yang kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam, dia bisa berbahagia. Dia tidak akan merasa menyesal lahir, menyesal dilahirkan, menyesal menjadi orang. Dia akan berkata, syukur justru aku bisa tahu firman. Aku berbahagia bukan karena berkumpul dengan orang-orang fasik. Tetapi dia kesukaannya adalah merenungkan Taurat itu tadi siang dan malam. Karena di dalam Taurat atau firman Allah itulah ada kebenaran, ada kuasa, ada kekudusan, ada kekekalan. Yang kedua, orang-orang yang memiliki kebahagiaan yang sejati itu adalah mereka yang menderita, mengalami penderitaan, namun bukan karena kesalahan mereka sendiri, melainkan faktor-faktor lain di luar diri mereka. Sebab kalau mereka itu menderita karena kesalahan mereka sendiri, ya tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Malah nanti mereka harus membayar denda, harus menjalani hukuman akibat dari karena mereka salah. Penderitaan itu karena salah mereka. Tetapi kalau orang menderita bukan karena salahnya, bukan karena dosanya, melainkan sebagai salib yang harus mereka pikul. Karena kebenaran yang mereka tegakkan, karena merupakan satu ujian dari Tuhan sorgawi, karena demi kebaikan sesamanya, demi keselamatan orang lain, dia harus memikul tanggung jawab yang begitu berat. Itu adalah pelayanan untuk Tuhan. Satu pengabdian ilahi disebut di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 19 dan 20. Berbahagialah kamu jika kamu berduka cita bukan karena salahmu, sebab kamu akan mendapatkan penghiburan. Injil Matius pasal 5 ayat yang keempat. Mereka yang berduka cita bukan karena salah mereka, mereka akan mendapatkan penghiburan pada akhirnya dari Tuhan. Berbahagialah kamu jika kamu dianiaya oleh sebab kebenaran, jika kamu dinista oleh nama Kristus, jika kamu ini difitnah, kamu berbahagia seperti para nabi berbahagia dan upahmu besar di sorga. Injil Matius pasal 5 ayat 10 sampai 12. Berbahagialah kamu yang menjalani pencobaan dari Tuhan. Berbahagialah kamu yang menuruti apa yang Tuhan ujikan kepadamu sebagai ujian iman. Surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Juga lompat ayat 12. Berbahagia. Jangan kamu menderita karena kamu berbuat salah, mencuri, berbuat jahat, berbuat onar. Tapi kalau kamu menderita, menderitalah sebagai disebut murid Kristus, sebagai Kristen. Surat 1 Petrus pasal 4 ayat 14, 15, 16. Karena kebenaran yang dilakukan atau dipegang membuat mereka menderita, ada upah besar dari Tuhan yang akan mereka terima kelak. Tapi kalau orang di luar Tuhan yang tidak tahu firman Tuhan, justru mereka akan menuntut, mengapa aku diginiin? Mengapa mereka memperlakukan aku begini? Aku kan tidak salah. Aku harus tuntut katanya. Aku harus lawan katanya. Tetapi orang-orang di dalam Tuhan dalam hal ini tadi yang mengerti firman, yang tahu kehendak Allah dalam diri mereka untuk mereka pegang, mereka tidak akan melawan kejahatan dengan kejahatan. Mereka tidak juga mau membalas kelakuan orang-orang yang tidak benar di sekitar mereka. Mereka tahu bahwa itu adalah
seizin bahkan kehendak Allah yang mereka harus jalani. Disitulah mereka jadi disebut berbahagia. Jadi kalau kita ini menderita karena kita salah, termasuk sakit karena lifestyle atau gaya hidup kita nggak benar, ya nggak ada bahagianya itu. Kalau kita ini masuk ke tahanan negara, di penjara karena kita kriminal, berbuat jahat, melanggar yang seharusnya tidak kita lakukan, tidak ada bahagianya di situ. Kalau kita ini digugat cerai oleh pasangan hidup kita karena hidup kita tidak beres, tidak ada bahagianya di situ. Kalau kita ini tidak dihormati oleh anak-anak kita karena memang kita sebagai ayah atau ibu yang tidak menjadi panutan bagi mereka, tidak ada bahagianya di situ. Kalau kita ini dipecat dari pekerjaan kita karena kita pemalas dan ugal-ugalan, ya tidak ada bahagianya di situ. Kalau kita ini tidak lagi dipercaya orang karena kita suka berbohong, tidak ada bahagianya di situ. Tetapi kalau kita menderita karena kebenaran, karena nama Tuhan, karena kekudusan, berbahagialah kita. Yang ketiga, orang-orang yang memiliki kebahagiaan yang sejati itu adalah mereka yang memahami perkara yang sebenarnya. Memahami perkara yang sebenarnya. Sebab di dalam hidup di bumi ini, banyak betul peristiwa-peristiwa dapat terjadi. Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi itu malah sebagian besar membingungkan awalnya. Heran kita, mengapa begini, mengapa begitu. Tetapi ketika kita sudah mengerti apa penyebabnya, untuk apa itu terjadi, apa yang menjadi tujuannya, dan apa makna atau nilai di balik peristiwa itu, maka kita yang melihat, terlebih yang mengalaminya, tidak lagi kebingungan. Malah kita jadi manggut-manggut, kita bisa tersenyum, kita bisa bersuka cita. Kita sudah mengerti. Sama seperti Rasul Paulus katakan, aku tahu mengapa aku suatu ketika susah, mengapa aku suatu ketika lain senang. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu juga apa itu kelimpahan. Dalam segala hal tidak ada lagi yang menjadi rahasia bagiku. Sebab Tuhan menyingkapkannya baginya. Jadi persoalan-persoalan hidupnya menjadi soal-soal ujian yang mengasihkan bagi dia untuk dikerjakan, semacam orang ujian di kelas. Dia sudah tahu apa jawaban dari setiap akan soal-soal itu. Dan dia mengisi lembaran-lembaran soal itu dengan begitu sukacita. Malah bangga bisa menyelesaikannya dengan cepat jadinya. Karena apa? Persoalan menjadi soal bagi dia. Bukan soal menjadi persoalan. Karena aku tahu apa di balik semuanya. Sebab Tuhan menyingkapkannya. Tuhan memberitahukannya. Dia tahu bahwa segala perkara itu Tuhan kendalikan di dalam hidup orang yang mengasihi dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka itu tadi. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang indah. Rencana penuh damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Maka kalau orang itu sudah paham apa ya di balik perkara atau peristiwa yang terjadi ini, yang berat pun menjadi ringan. Karena apa? Sudah tahu. Tidak ada lagi yang menjadi rahasia. Tidak ada lagi yang membingungkan. Dia sungguh-sungguh sudah mengerti. Karena Tuhan singkapkan tadi. Memang yang tersembunyi itu kan adalah milik Tuhan. Bagi Tuhanlah hal-hal yang tersembunyi. Kitab Ulangan pasal 29 ayat 29. Tetapi umat Tuhan karena tahu firman atau melihat firman, percaya pada firman, firman Tuhan diyakini menjadi pedoman bagi dia di dalam menyelesaikan masalah atau menilai masalah. Jadi
membawa hikmat. Firman itu membawa hikmat. 2 Timotius 3 ayat 15. Bertekun dalam pembacaan kitab suci, maka akan memberi hikmat kepadamu. Firman itu adalah terang dalam kegelapan yang menjadi penunjuk jalan. Sehingga menjadi clear semua. Oh begitu maksudnya. Ditambah lagi dengan hikmat yang didapat melalui doa. Surat Yakobus pasal 1 ayat 5. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang niscaya asal dengan iman tentunya akan diberikan kepadanya. Berserulah kepadaku, kata Tuhan dalam Yeremia 33 ayat 3, maka aku akan menjawab engkau, memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yang awalnya tersembunyi, yang belum pernah kau ketahui, engkau akan tahu. Terlebih lagi, ada Roh Kudus di dalam diri orang percaya yang menuntun mereka bukan saja untuk beribadah kepada Bapa yang memanggil ya Aba ya Bapa, bukan hanya sebatas menuntun ibadah seperti itu, tetapi menuntun mereka ke dalam segala kebenaran sehingga tidak ada lagi yang membingungkan. Maka berbahagialah orang yang sudah tahu duduk perkaranya apa, mengapa dia sakit, dia tahu tuh artinya, dia tahu tuh maksudnya, sehingga dia dapat menjalani setiap penyakit itu. Kalau itu adalah karena kesalahannya, bisa jadi toh dia akan minta ampun segera, maka dia akan disembuhkan. Surat Yakobus pasal 5 ayat 16, ada pengakuan dosa, ada penyesalan, ada permohonan ampun, dan Tuhan akan menyembuhkannya. Kalau dia itu sakit bukan karena dosanya, sebaliknya dia akan lebih tabah. Pokoknya tidak lagi ada yang membingungkan. Hal-hal lainnya pun seperti itu dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pergaulan, dalam perjodohan, dalam keuangan. Apapun yang terjadi, termasuk dalam pelayanan gerejawi, pelayanan Kristiani. Adanya masalah-masalah yang dia alami atau dia lihat, tidak lagi membingungkan dia. Dia sudah paham, dia mengerti, maka dia menjadi orang yang berbahagia. Berikutnya, orang-orang yang memiliki kebahagiaan sejati itu adalah mereka yang menyalurkan pemberian terhadap sesamanya atau bagi sesamanya. Karena hal itu menunjukkan bahwa mereka sudah lebih dahulu menerimanya dari Tuhan, mendapatnya dari Tuhan. Dan itu merupakan satu kepercayaan surgawi. Dan jika mereka betul-betul menyalurkannya, itu berarti mereka mengakui bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Dan mereka sudah menjadi representasi surga bagi sesamanya, berbagi kepada sesamanya. Tuhan akan memberi upah kepada orang yang melakukannya. Upah karena taat dalam gerakan Roh Kudus atau Tuhan supaya menyalurkannya. Upah karena melalui pemberian mereka itu nanti nama Tuhan akan dipermuliakan. Juga berarti mereka percaya walaupun mereka salurkan, mereka tidak akan kekurangan. Di situ berarti ada iman yang mendasarinya. Makanya dikatakan terlebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Tentunya bukan berarti sama sekali menolak bantuan, menolak pertolongan sesama. Bukan. Tetapi sebagai umat Tuhan, jangan berpikir untuk ditolong. Jangan berpikir untuk dibantu. Berpikirlah untuk menolong, berpikirlah untuk membantu sesuai dengan kekuatan yang kita terima lebih dahulu dari Tuhan. Itu yang membuat kita berbahagia sehingga kita menjadi penyalur berkat. Bukan dari kita sebenarnya berkat itu, tetapi dari Tuhan yang kita salurkan. Sehingga berlimpah-limpahlah kasih karunia Allah bagi kita. Tapi kalau kita hanya kumpulin buat diri sendiri, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri datang untuk mencurinya. Tidak ada kebahagiaan di dalam hanya mengumpulkan bagi diri sendiri. Malah yang ada adalah nanti isak tangis yang terus-menerus berkepanjangan. Tidak ada juga doa-doa dari sesama kita yang memohonkan berkat surgawi dicurahkan bagi kita yang telah lebih dahulu menjadi berkat bagi mereka. Apalagi kalau kita ini yang mengambil punya orang lain. Boro-boro
untuk berbagi, malah kita yang mengambil, celakalah itu. Maka di dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 24, 25, 26 apa dikatakan? Ada orang yang menyalurkan, memberi terus-menerus tapi tidak berkekurangan. Tapi ada orang yang kikir selalu berkekurangan. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Begitu mulianya Tuhan akan datang seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Tuhan akan membalas orang-orang yang memberi makan sesamanya yang kelaparan, memberi pakaian kepada sesamanya yang telanjang, dan mengunjungi sesamanya yang terpenjara, terlebih karena ketidakadilan. Selanjutnya, orang-orang yang memiliki kebahagiaan sejati itu adalah mereka yang memiliki keluarga yang diperkenan oleh Tuhan. Mereka yang memiliki keluarga yang diperkenan oleh Tuhan. Dan kepemilikan akan atau atas keluarga yang diperkenan oleh Tuhan itu dimulai dari sikap mereka masing-masing memperlakukan keluarganya itu sendiri. Tidak untuk menuntut, orang lain dalam keluarga itu harus berbuat baik padanya. Tetapi dimulai dari dirinya sendiri. Dia dorong dirinya sendiri untuk berusaha menjadi anggota keluarga yang menciptakan, membangun keluarga yang diperkenan oleh Tuhan. Sehingga apakah sebagai suami, istri, anak-anak maupun orang tua atau kakak beradik, semua masing-masing bergerak begitu rupa untuk menjalin rasa kekeluargaan yang saling mengasihi begitu rupa. Karena betapa indahnya, baiknya persaudaraan yang rukun dalam keluarga itu. Kalau keluarga duduk bersama dengan rukun, maka seperti minyak di kepala Harun atau seperti embun gunung Hermon yang mengalir ke bukit-bukit Sion. Disitulah Tuhan dipermuliakan dan disitu juga berkat Tuhan dicurahkan. Karena indahnya keluarga yang harmonis, indahnya keluarga yang saling memberkati. Maka di dalam Alkitab itu banyak sekali catatan-catatan, pernyataan-pernyataan, juga harapan-harapan Tuhan yang menandakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli, concern dengan keluarga. The Bible is a book of families. Alkitab itu adalah kumpulan kisah-kisah mengenai keluarga yang Tuhan harapkan. Seperti apa gerangan? Berbahagialah anak yang hormat pada orang tuanya. Berbahagialah ayah yang sabar terhadap anak-anaknya. Berbahagialah suami yang mengasihi istrinya. Berbahagialah istri yang menghormati suaminya. Berbahagialah kakak yang sabar terhadap adik-adiknya. Berbahagialah adik yang hormat kepada kakak-kakaknya. Berbahagialah cucu yang mengasihi kakek neneknya. Berbahagialah kakek nenek yang melihat anak-anak dari anak-anaknya. Bukan karena harta benda, tetapi suasana kekeluargaan yang di dalamnya ada Tuhan turut bekerja. Berbahagialah kamu bukan karena kamu siang malam bekerja. Membangun kota dengan pengawalan banyak pasukan. Tanpa Tuhan yang mendirikan rumah, sia-sialah usaha orang yang mendirikannya. Tetapi kalau Tuhan yang terlibat di situ, berbahagialah suami yang takut akan Tuhan, istri yang takut akan Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, kakak beradik yang takut akan Tuhan, menantu yang takut akan Tuhan, mertua yang takut akan Tuhan. Kebahagiaan sejati adalah kalau memiliki
keluarga yang diperkenan oleh Tuhan, dan perkenanan Tuhan atas keluarga itu bukan karena orang-orang dalam keluarga itu memperlakukan dirinya dengan baik, tetapi utamanya karena dia yang lebih dahulu memperlakukan anggota-anggota keluarganya itu dengan baik. Itulah orang-orang yang juga memiliki kebahagiaan yang sejati. Yang terakhir, orang-orang yang memiliki kebahagiaan sejati adalah mereka yang namanya terdaftar di sorga. Mereka yang namanya terdaftar di sorga. Itulah orang-orang yang memiliki kebahagiaan yang sejati. Sebab mereka akan hidup dalam kekekalan bersama dengan Bapa, Anak, Roh, dan seluruh malaikat surgawi. Haleluya, puji Tuhan. Itu akan dialami oleh orang-orang yang namanya terdaftar di sorga. Dimulai dari pengampunan yang mereka terima atas dosa-dosa mereka. Berbahagialah orang yang dosa-dosanya diampuni, yang kesalahannya dibatalkan Tuhan. Kata Daud dalam Mazmur pasal 32 ayat 1. Memang semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut. Tetapi karena kasih karunia Allah, Kristus datang dari sorga menyelamatkan umatnya. Dan setiap orang yang menerima dia akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah yang boleh masuk ke dalam rumah Bapa di dalam kekekalan itu tadi. Sebaliknya, apa guna seisi dunia kita miliki tetapi jiwa kita binasa? Matius pasal 16 ayat 26. Markus pasal 8 ayat 36. Injil Lukas pasal 9 ayat 25. Yohanes 3 ayat 16. Apa guna seisi dunia kita miliki, jiwa kita binasa. Tetapi bersukacitalah kita kalau nama kita terdaftar di sorga tadi. Jangan kamu bersukacita karena roh-roh dunia ini takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Injil Lukas pasal 10 ayat 20. Dan kerajaan Allah itu bukan masalah makanan, minuman, pakaian. Tetapi dalam kekekalan semua keperluan umatnya akan tercukupi dengan melimpah. Surat Roma pasal 14 ayat 17. Kebahagiaan sejati bukan di dunia ini pada akhirnya. Tetapi kebahagiaan sejati ada dalam kerajaan Allah. Inilah yang menjadi pengharapan. Inilah yang menjadi satu penantian yang terus-menerus ada pada umat Tuhan. Mereka mau melihat kerajaan Allah yang sesungguhnya. Sekarang ini kita melihat samar-samar kerajaan Allah itu. Tetapi kelak kita akan melihat muka dengan muka sebagaimana kita sendiri dilihat. Karena dunia akan berlalu, tetapi kerajaan Allah yang kekal akan disingkapkan. Dan Kristus sudah mengatakannya lebih dahulu kepada kita. Biar kita seperti dikatakan di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 43, 44, 45, 46. Seperti seorang yang sudah menemukan harta karun di dalam tanah. Lalu dia beli tanah itu. Seperti itu orang yang jumpa kerajaan Allah. Atau seperti seorang pedagang mutiara. Dia dapat mutiara, dia beli mutiara. Dan dia tahu dia sudah memiliki yang paling berharga dalam hidupnya. Seperti itu, bahkan lebih dari itu. Orang-orang akan memiliki kebahagiaan sejati. Hidup kekal bersama dengan Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan seputar topik pada edisi ini, yakni kebahagiaan sejati. Tentunya ini bukan segalanya, melainkan hanya sebagai pemicu saja untuk kita semakin terpacu.
apabila Anda ingin mendukung kelancaran podcast ini, juga ingin bekerja sama dengan kami, silahkan Anda dapat salurkan dukungan Anda pada nomor yang tertera pada deskripsi atau keterangan podcast ini. Silahkan klik sendiri, lihat, baca seputar podcast ini, keterangan mengenai lembaga kami. Juga hubungi kami melalui nomor kontak dan alamat email yang tertera di sana. Terima kasih.